Haleluya, puji Bapak Yahweh. Shalom Aleihim buat kita semua. Ya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya puji Tuhan, kita semua sudah melewati ya perayaan Yom Teruah atau Hari Raya Peniupan Sangkakala. Dan luar biasa apa yang Tuhan lakukan. Kita juga sudah terima pengurapan saudara ya, hujan awal dan hujan akhir untuk memasuki saudara pintu kesesakan itu. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak hadir kemarin boleh melihat tayangan ulangnya ya yang ada di YouTube. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab Wahyu, karena kemarin sudah sampai di Wahyu 13. Lalu hari ini kita akan memulai kembali, karena kemarin memang Tuhan berpesan ya lewat juga Ibu Cei tentang kitab Wahyu ini. Waktu kita sudah sangat singkat, saudara. Jadi saya berdoa untuk bisa merampungkan seluruh pelajaran kitab Wahyu ini untuk memperlengkapi saudara dan saya di masa-masa kesukaran nanti di depan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang sudah ada di Zoom maupun yang ada di live streaming YouTube Kawanan Kecil, mari saudara siapkan waktumu yang terbaik untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau ajarkan bagi kita semua ya pada malam hari ini, supaya kita dapat memahami tanda-tanda zaman, karena banyak orang di luar sana saudara tidak memahami dan tidak mengerti, bahkan mereka acuh tak acuh terhadap tanda-tanda zaman yang terjadi hari-hari ini, padahal Tuhan sedang berbicara saudara ya untuk menyongsong kedatangannya. Jadi mari kita siapkan waktu yang terbaik ya malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan ini, memperlengkapi saudara dan saya di masa-masa yang sukar yang akan kita hadapi di depan kita. Oke, kita akan terlebih dahulu membaca kitab Wahyu ya. Ayat yang Wahyu 14 ayat 1 dan sampai ayatnya yang kelima. Nanti saya akan minta kesediaan dari Pak Samuel mungkin untuk berdoa untuk membaca ya, membaca firman Tuhan ini ya. Jadi Wahyu 14 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tolong dibacakan ya Pak Semi ya. Nanti saudara lihat di layar saudara. Untuk kalau tidak ada yang punya ILT 3, saudara boleh lihat ke screen. Silakan Pak Sem. Demikian firman Elohim Wahyu 14 ayat 1 sampai ke 5. Anak domba dan pengikutnya. Dan aku melihat dan lihatlah anak domba yang berdiri di atas bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapanya yang tertulis pada dahi mereka. Dan aku mendengar suatu suara dari surga seperti desau air bah dan seperti bunyi guntur yang dahsyat. Dan aku mendengar suara pemain harpa yang sedang bermain dengan harpanya. Dan mereka sedang bernyanyi seperti sebuah nyanyian baru di hadapan tahta dan di hadapan keempat makhluk hidup dan para tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang sanggup mempelajari lagu itu selain 144.000 orang itu yang sudah ditebus dari bumi. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita, karena mereka adalah perjaka. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung di hadapan Elohim dan anak domba. Dan di dalam mulut mereka tidak didapati tipu muslihat, karena mereka itu tanpa cacat di hadapan tahta Elohim. Ya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Pak Sem sudah membacakan ya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Nah saudara, saya mau membahas ini kita step by step ya. Jadi kita akan lihat terlebih dahulu ayat yang pertama yang ada di screen ya. Saudara lihat Wahyu 14 ayat yang pertama. Dan aku melihat, jadi Yohanes melihat, dan lihatlah anak domba yang berdiri di atas bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapanya yang tertulis pada dahi mereka. Sebelum saya melanjutkan saudara,
ada begitu banyak pertanyaan yang masuk kepada saya tentang apakah jumlah orang percaya di luar bangsa Israel yang dimaksudkan dengan Wahyu pasal 14 ini. Nanti kita akan lihat, saudara. Jumlah dari segala bangsa, orang-orang yang menyembah Bapa Yahweh di dalam Yeshua, itu tidak pernah dituliskan secara spesifik dalam jumlah angka. Tapi kalau saudara melihat 144.000 orang yang berdiri di Bukit Sion, saudara, bersama dengan anak domba, itu mengacu ke Wahyu pasal 11 kalau nggak salah yang kita pernah pelajari ya yang lalu, di mana ada 12 suku Israel yang dimeteraikan, 12.000 dari setiap suku, maka itu mendapatkan jumlah 144.000 orang. Jadi tidak pernah dituliskan tentang segala bangsa yang menyembah kepada Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach itu jumlahnya. Jadi saudara harus memahami bahwa Wahyu 14 ini berbicara satu jumlah yang telah dimeteraikan dari suku Israel. 12 suku, ya. Jadi kalau ada yang mentafsirkan ini orang-orang yang dari segala bangsa, saya kira kurang tepat, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan itu tidak akan mungkin kalau dia sudah catat dari Wahyu mungkin 10 ya, waktu pemeteraian itu Wahyu 11 kalau tidak salah ya. Itu saudara tidak mungkin diulangi kembali di Wahyu 14 tanpa penjelasan bahwa itu adalah bukan daripada bangsa Israel, nggak mungkin. Jadi 144.000 yang berdiri di Bukit Sion bersama dengan Yeshua HaMashiach itu adalah suku Israel yang telah dimeteraikan. Ya, jadi kita harus paham dulu. Nanti saudara akan melihat di mana posisi kita, orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach. Di mana posisi kita dengan orang Israel ini, bagaimana hubungannya ya? Oke, kita akan lihat ke slide berikut, slide 2. Oke, nah mereka 144.000 ini itu dimeteraikan dengan mark, satu tanda. Saya pernah bahas ini juga, tapi kita akan kayak menyinggung kembali saudara karena ini ada hubungannya. Jadi 144.000 ini telah dimeteraikan oleh malaikat, karena mereka dimeteraikan dengan nama Bapa dan juga Yeshua HaMashiach. Lalu saudara, kalau kita mengingat tentang tanda ini, maka kita teringat kembali firman Tuhan yang sering kita baca di dalam Yeskiel pasal 9 dan ayatnya yang keempat. Ya, nanti saya minta kesediaan mungkin Ibu Mariana boleh membacakan Bu firman ini, Yeskiel 9 ayatnya yang keempat. Silakan Bu Mariana. Yeskiel 9 ayatnya yang keempat. Dan Yahweh berfirman kepadanya, berjalanlah ke tengah-tengah kota, di tengah-tengah Yerusalem, dan goreskanlah sebuah tanda di dahi orang-orang yang berkeluh kesah dan berkabung karena segala kekejian yang dilakukan di tengah-tengahnya. Nah, saudara perhatikan Yeskiel 9 ayat yang keempat ini, saudara ya. Itu mereka diberikan tanda, dan ini di Yerusalem, berarti orang-orang Israel ya. Dan mereka diberikan satu tanda di dahi. Tanda di situ adalah tanda huruf T, Taf. Nah, ini menarik bagi saya saudara, karena tanpa kita sadari, saya itu sampaikan kemarin di ibadah Yom Teruah, bahwa salah satu saudara simbol dalet atau pintu itu saya jelaskan kemarin. Dalet itu kan pintu ya, lalu ada 3 kan, dalet, lamet, dan taf. Nah, lamet itu adalah tongkat gembala, di mana Tuhan akan pimpin kita masuk di dalam pengajaran dan juga penggembalaan. Lalu makna dalet yang ketiga yaitu taf. Taf ini apa saudara? Pengertiannya adalah salib atau perjanjian. Nah, berarti di dalam Yeskiel 9 ayat 4 yang berkaitan juga dengan Wahyu 14 yang kita baca tadi, orang-orang ini saudara yang di Yerusalem yang dikatakan berkeluh kesah, berkabung karena segala kekejian yang dilakukan di tengah-tengah Yerusalem. Saudara boleh baca Yeskiel 9 keseluruhannya. Itu mereka berkeluh kesah oleh karena dosa-dosa moral dan juga saudara dosa-dosa penyembahan berhala daripada bangsa Israel. Jadi tanda taf di sini, tanda T saudara, itu juga
mengandung arti, saudara, mereka dibawa masuk ke dalam suatu covenant, perjanjian. Coba Ibu Mariana boleh lanjutkan di Ibrani 9 ayat 15. Nah, ini bangsa Israel, saudara ya. Ibrani 9 ayat 15. Dan karena itulah dia menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru, sehingga melalui kematian yang telah terjadi untuk penebusan akibat pelanggaran-pelanggaran di bawah perjanjian yang pertama, mereka yang telah dipanggil boleh menerima janji warisan yang kekal. Nah, saudara, jadi Ibrani 9 ayat 15 ini berbicara tentang suatu perjanjian, ya. Yeshua menjadi pengantara perjanjian yang baru, supaya saudara, mereka bangsa Israel itu juga bisa menerima warisan yang kekal. Nah, hari-hari ini mereka itu belum mengenal Yeshua. Banyak orang Israel itu tidak mengenal Yeshua, dan mereka tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tetapi saudara, di akhir zaman, nanti saya akan kasih ayatnya, bahwa Tuhan akan kembali mengingat Yerusalem. Itu sebabnya orang-orang ini yang diberikan tanda, mereka dibawa masuk ke dalam suatu perjanjian baru. Kenapa, saudara? Karena perjanjian mereka yang lama itu diingkari oleh mereka, Bapak Ibu. Ya, perjanjian lama yang mereka sudah lakukan bersama dengan Tuhan itu mereka ingkari. Makanya di dalam Yeremia juga ditulis tentang suatu Tuhan mengikat dengan suatu perjanjian baru. Inilah dia. Nah, maka tanda T atau tanda Taf di sini, saudara, itu diberikan kepada bangsa Israel, orang-orang yang berkeluh kesah, yang berkabung oleh karena kekejian, ya, dan segala hal yang terjadi di Yerusalem. Maka 12.000 dari setiap suku Israel yang berjumlah 144.000, mereka ini akan dipisahkan, saudara. Mereka akan ditandai, mereka akan dibawa masuk ke dalam suatu perjanjian kekal untuk menerima warisan yang kekal. Nah, ini saudara. Jadi tanda di sini, tanda T atau Taf, itu pengertiannya adalah perjanjian atau salib. Nah, sedangkan bangsa Israel itu tidak menerima Yeshua sebagai Tuhan, sebagian besar, ya. Makanya di akhir zaman, saudara, mata Tuhan akan kembali tertuju kepada Israel, dan dia akan membawa sisa daripada umat Tuhan itu yang akan ditandai, yang akan dimasukkan ke dalam suatu perjanjian kekal, ya. Maka mereka diberi tanda di dahinya. Merekalah yang akan diselamatkan. Tidak semua bangsa Israel akan selamat, saudara. Karena kalau kita baca kitab Sakaria itu mengerikan. 2/3 itu dibinasakan, saudara. 1/3 dibawa ke dalam api. Oke, kita akan melihat terlebih dahulu. Lanjut ke slide berikut. Jadi saudara sudah mengerti lebih dahulu, ya. Nah, ini di sini saudara boleh lihat di gambarnya. Letter atau taf, ya, huruf taf di situ. Dia kalimatnya, gambarnya seperti ini. Jadi kalau di bentuk lampaunya, paleo yang bawah, itu seperti salib, saudara. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, ya, gambar seperti salib. Kalau di dalam modern Ibraninya itu letter tafnya itu yang di atas, ya, itu, ya. Nah, yang di bawah itu adalah paleo atau Ibrani kuno. Maka tanda T atau tanda Taf itu diberikan kepada orang-orang yang berkeluh kesah. Itu mereka diberikan tanda kayak salib Taf, perjanjian, untuk masuk ke dalam satu perjanjian yang kekal bersama dengan Yeshua HaMashiach. Nah, mereka yang dapat tanda T ini, saudara, tanda Taf, itu adalah mereka yang berkeluh kesah. Jadi memang nggak semua orang Israel yang akan dapat tanda ini. Nah, saya percaya 144.000 ini yang terpilih, mereka adalah orang-orang yang selalu berkeluh kesah tentang dosa-dosa dan kenajisan saudara-saudara sebangsanya. Contoh kayak kita, saudara. Kalau saudara melihat saudara-saudara kita, orang-orang yang di sekitar kita yang melakukan dosa, kan kita selalu merasa ada, kayak kita berkeluh kesah, kayak kita mengerang, berduka oleh karena orang-orang yang tidak mau taat kepada kebenaran, betul? Sama, bangsa Israel juga pasti ada satu sisa yang seperti itu. Mereka melihat, kenapa ya saudara-saudara kita ini tidak bisa terima Yeshua HaMashiach? Contoh kayak orang-orang Israel
yang Kristen, yang percaya Yesua, pasti mereka selalu mengerang, berduka, saudara. Kenapa saudara-saudara saya tidak bisa menerima Yesua HaMasiah? Nah, inilah yang akan mendapatkan tanda taf. Yaitu yang pertama adalah mereka yang berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu, saudara lihat di situ bahasa aslinya anah. Anah itu adalah mendesah, mengerang. Ya, kayak orang berduka, mendesah, kayak gitu ya. Kenapa orang-orang ini tidak mau bertobat? Kenapa orang-orang ini nggak mau terima Yesua HaMasiah? Nah itu, inilah orang yang diberikan tanda taf, saudara. Jadi bangsa Israel yang nanti akan diselamatkan oleh Bapa Yahweh di akhir zaman akan diberikan tanda ini. Merekalah yang percaya Yesua HaMasiah akan dibawa Tuhan. Makanya di dalam Wahyu 14 tadi, saudara, mereka ada di Bukit Sion. Ini sudah berbicara, saudara, kalau Wahyu 14 ini sudah rapture, saudara. Ya, karena kita sudah lewati kan yang sangkakala. Jadi di Wahyu 14 ini sudah peristiwa rapture. Makanya kalau ada pengajaran yang berkata 144.000 orang Israel ini akan dibawa ke padang gurun dan mereka tidak di rapture, dipersiapkan untuk masuk kerajaan 1000 tahun dengan tubuh daging, saya kira itu sesuatu yang keliru. Karena kalau saudara baca Wahyu 14 ayat 1, mereka ada di Gunung Sion surgawi. Berarti ini sudah peristiwa rapture, saudara. Mereka sudah ada bersama dengan Yesua HaMasiah yang dikatakan mereka itu ditebus dari bumi sebagai korban tebusan yang sulung atau first fruit. Nah, berarti mereka rapture nggak, saudara? Rapture. Malah mereka yang dikatakan mereka adalah buah sulung yang pertama yang Tuhan akan tebus, saudara. Bayangkan. Nah, siapa mereka? Nah, ini mereka yang berkeluh kesah. Berkeluh kesah artinya mengerang, berduka, mendesah. Ya, oleh karena apa? Oleh karena dosa-dosa yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka, bangsa Israel. Hari ini kita belum melihat, saudara. Tapi di Israel itu pasti ada orang-orang yang selalu berduka oleh karena bangsanya tidak mau bertobat, percaya kepada Yesua HaMasiah. Ya, yang dapat tanda ini hanya yang berkeluh kesah tentunya. Dan saya percaya orang-orang ini tidak banyak, saudara. Karena memang firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa mereka 12.000 saja dari setiap suku. Ya, oke, lanjut yang berikut. Selain berkeluh kesah, yang dapat tanda itu yang berkabung. Nah, berkabung, saudara lihat di sini. Bahasa, kalau tadi kan berkeluh kesah itu anak, ini juga sama ya, kayak anak, ada Q di belakangnya. Nah, sama, sedikit mirip pengertiannya. Tapi kalau anak itu menjerit, menangis, mengerang. Kayak saudara, kalau kita berdoa buat bangsa, berdoa buat kota kita. Nah itu, kita mengerang, Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa, selamatkan keluarga saya, selamatkan teman-teman saya. Nah ini yang dikatakan berkabung. Amin, saudara. Jadi kita juga sama. Kalau saudara mau diberikan tanda sama Tuhan, dimeteraikan oleh Elohim, sama, saudara. Saudara harus punya tanda taf itu ketika saudara apa? Berkeluh kesah dan saudara menjerit, berkabung. Kalau orang tidak punya spirit seperti intercessor ya, pendoa syafaat begitu, saudara, dia tidak akan bisa dapat tanda T. Makanya kita dipilih oleh Tuhan untuk apa, saudara? Mendirikan tembok. Di firman Tuhan katakan supaya jangan sampai Tuhan memusnahkan satu bangsa. Kalau tidak ada orang-orang yang berdoa, Bapak Ibu, maka seluruh bangsa itu akan binasa. Kalau tidak ada orang-orang yang berkabung dan berkeluh kesah, Israel nggak akan bisa diselamatkan, Bapak Ibu. Makanya ada satu sisa ini. Mereka lah yang diberi tanda. Sama dengan kita. Apakah gereja semua akan diberikan tanda dan dia akan diselamatkan? Enggak juga, saudara. Hanya siapa? Mereka yang berkeluh kesah, yang berkabung. Makanya kalau orang sudah tidak lagi punya kepekaan untuk menilai segala sesuatu tentang dosa, gereja berkompromi dengan dosa, hamba-hamba Tuhan sudah tidak bisa lagi menegur dosa, jangan berharap saudara dapat tanda tauf. Gak bakal bisa, saudara.
Hanya yang berkabung dan berkeluh kesah. Ini berlaku bagi Israel, berlaku bagi kita semua. Saudara lihat hari-hari ini, apakah gereja hamba-hamba Tuhan straight enggak ketika melihat dosa? Atau karena takut karena perpuluhan? Atau takut karena jabatan dan lain sebagainya? Saudara, orang-orang yang dapat tanda itu yang berkabung dan berkeluh kesah. Dia menangis oleh karena dosa. Dia nggak kompromi dengan dosa. Dia nggak mau ambil bagian dalam dosa juga kompromi itu. Hari-hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, banyak saudara gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan, tidak bisa lagi berdiri di pihak Tuhan untuk berkeluh kesah dan berkabung. Malah mereka menjadi agenda daripada Satan untuk membuat orang percaya jatuh, saudara, bahkan menerima tanda binatang. Sudah, jangankan itu ya, dosa-dosa saja tidak bisa ditegur, saudara, dalam gereja. Ya, bahkan hamba-hamba Tuhan pun yang luar biasa jatuh dalam dosa perzinahan, jatuh di dalam dosa cinta akan uang. Tidak bisa, saudara. Kalau orang-orang tidak bisa berkabung, berkeluh kesah, saudara jangan berharap mendapatkan tanda taf dibawa masuk ke dalam satu perjanjian untuk menerima warisan yang kekal. Jadi nggak akan di-rapture, saudara, sudah pasti. Ya, saudara lihat kalau kata berkabung, ingat siapa? Ingat dua saksi. Ya, saya pernah bahas ya di Wahyu 11. Ini saya kasih tanda di sini supaya kita melihat ada satu kaitannya ya, benang merahnya. Dua saksi Elohim, mereka berkabung selama 3,5 tahun di bumi. Selama di masa-masa itu mereka menyerukan pertobatan kepada orang-orang di bumi. Tapi mereka berhadapan langsung dengan anti Hamasiyah, maka mereka dibunuh. Sama, kita juga, saudara, adalah saksi-saksinya Elohim. Maka kita juga sedang mengerang, kita juga sedang berkeluh kesah, saudara. Nah, ketika saudara berkeluh kesah, mengerang untuk setiap dosa, ketika saudara tidak kompromi dengan dosa, saudara sedang memposisikan dirimu seperti kedua saksi yang akan berhadapan dengan iblis langsung. Maka jangan heran kalau orang-orang yang selalu tidak kompromi dengan dosa, kalau persekutuan atau gereja yang tidak kompromi dengan dosa, selalu sedikit, selalu ditinggalkan oleh orang, saudara. Saya mengalami hal itu. Karena saya tetap mau berdiri di pihak Tuhan, saya mau berkabung, saya mau mengerang, dan saya tidak mau ambil bagian dalam dosa-dosa mereka untuk tidak mentaati kebenaran firman. Karena ini, saudara, kitalah saksi-saksi Elohim juga di akhir zaman, bukan hanya dua saksi ini. Dan kita akan berhadapan langsung dengan kerajaan itu, yaitu kerajaan kegelapan, Satan, iblis, anti Hamasiyah, pembinasa keji. Jadi jangan heran kenapa saudara dibenci, kenapa saudara ditinggalkan, kenapa saudara itu kehilangan teman-teman dan saudara-saudara. Saudara merasa terasing ya karena ini. Kalau kita nggak merasa terasing, kita nggak merasa tersingkirkan, kita nggak merasa seperti sendirian, berarti saudara bukan orang yang berkabung, bukan orang yang berkeluh kesah. Sama kita dengan mereka. Tapi karena kita berkabung, berkeluh kesah, itu sebabnya orang-orang ini, kawanan kecil, selalu saudara tersingkirkan. Karena gereja, bahkan hamba Tuhan cenderung mau sesuatu yang enak, saudara. Mau kompromi. Nah, sedangkan yang dapatkan tanda ini, hanya mereka yang berkabung dan berkeluh kesah yang nggak kompromi dengan apapun. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi pastikan hidupmu, saudara, ada di pihak Tuhan. Jangan pernah menyesali, jangan pernah bersedih kalau saudara ditinggalkan oleh saudara-saudara kita. Jangan pernah menyesal ataupun bersedih ketika saudara kehilangan banyak saudara, banyak teman, banyak ya yang kenal sama kita sudah meninggalkan kita. Karena ini, saudara, ya sama bangsa Israel juga begitu. Kelompok kecil ini pasti akan dimusuhi karena kebanyakan bangsa Israel mereka tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach. Nah, jadi kita di pihak mana, saudara? Kalau kemarin di perayaan Rosasana, Yom Teruah, saudara masuk melalui dalet pintu itu, maka salah satu pengertian pintunya juga itu taf. Saudara dibawa masuk ke dalam satu perjanjian, artinya saudara dikasih tanda T itu taf. Nah, berarti saudara harus berkabung.
Saudara harus mengerang. Itu pengertian juga salah satu dalet. Jadi waktu saudara masuk pintu itu, saudara sadari bahwa kita sedang berkabung, sedang mengerang untuk setiap dosa-dosa saudara. Kita mengambil posisi, tidak berkompromi dengan dunia. Dan saudara akan banyak ditinggalkan orang. Tapi mau pilih mana? Saudara mau ditandai enggak? Kalau mau ditandai, mau tidak mau kita harus masuk ke dalet yang juga berbicara taf. Perjanjian. Amin, saudara? Oke, kita lanjut ya. Jadi dua hal ini saudara harus ingat. Berkeluh kesah dan berkabung. Itu yang dapat tanda taf. Kalau saudara tidak berkabung, tidak kayak mengerang, berkeluh kesah, saudara tidak akan dapat taf itu. Nah, saudara lihat, saya kasih berapa poin di sini ya. Yang pertama, mereka yang ditandai dengan huruf T atau taf, ialah mereka yang berkeluh kesah dan berkabung oleh karena kejijikan. Kejijikan di situ bahasa aslinya toibah, ya saya tulis di situ. Nah, kejijikan apa, saudara? Kejijikan secara moral, ya dosa-dosa moral, ya perzinahan, percabulan dan lain sebagainya. Dan juga itu penyembahan berhala. Nah, bangsa Israel ini, saudara, waduh, menyembah berhalanya luar biasa. Jadi orang yang ditandai dengan huruf taf ini adalah orang yang merasa jijik dengan dosa moral, yang merasa jijik dengan penyembahan berhala. Kalau saudara tidak merasa jijik dengan ini, saudara nggak akan bisa terima tanda ini. Kadang orang, saudara, tidak berpikir dosa moral begitu merajalela, saudara, di gereja dibiarkan, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa dapat nggak tanda taf ini? Nggak bisa, saudara. Ya, lalu ada lagi penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu jangan berpikir saudara menyembah patung, saudara menyembuhkan. Penyembahan berhala itu sesuatu yang melebihi Tuhan, itu sudah berhala. Saudara pegang gadget saja lama daripada firman, itu juga sudah berhala. Saudara menyembah atau saudara suka dengan meluangkan waktu hobi kuliner dan lain sebagainya, jalan-jalan, traveling, ya, lebih daripada saudara mencari Tuhan, juga itu berhala, saudara. Ya, saudara juga mengandalkan uang jabatan lebih daripada Tuhan, saudara berpegang kepada jabatan atau uang, itu juga berhala. Nah, sekarang kalau mau dapat tanda taf, nggak boleh kompromi, tidak boleh ada penyembahan berhala, tidak boleh ada dosa-dosa moral. Amin, saudara. Lalu poin kedua, orang yang telah dipilih Elohim diberikan tanda T atau taf, yaitu mereka yang jijik dengan dosa, yang tidak kompromi dengan dosa yang sekecil apapun, apalagi dosa yang kekal, terima tanda. Ya, ini saudara harus berdiri posisi yang benar di hadapan Tuhan, baru dapat tanda itu. Kalau kita abu-abu, saudara, plin-plan, ya tidak di tengah-tengah, atau ya nggak akan bisa terima, saudara. Ya, jadi harus berdiri di posisi yang benar, tidak kompromi. Saudara boleh tulis di kolom chat, di kolom komentar di Bapak Ibu yang ada di YouTube, saya tidak akan kompromi dengan dosa sekecil apapun. Ya, jangan kompromi, saudara, dengan dosa sekecil apapun. Jangan. Saya harus katakan ini, Bapak Ibu, karena saya pribadi, saya itu tegas dengan diri saya. Karena saya tahu waktu-waktu yang lampau itu saya seorang yang tidak menghargai apa yang Tuhan lakukan, sehingga seringkali saya kompromi, seringkali saya mengabaikan perintah Tuhan dan menganggap itu semua terlalu gampang. Sampai satu ketika Tuhan menghantam hidup saya, saudara, dibawa ke titik yang nol. Bersyukur, saudara, kalau hari ini Tuhan bisa bawa kembali masuk dalam perjanjian. Apa jadinya kalau Tuhan biarkan, saudara? Mungkin hari ini saya tidak berdiri di hadapan Bapak Ibu. Karena kompromi dosa yang kecil. Orang, saudara, kalau dia sering kompromi, ini saya nggak mau bilang orang, saya pribadi saja ya. Kalau saya misalnya berdusta, contoh yang kecil saja, maka saudara akan menikmati dusta itu. Nggak apa-apalah, kecil, sedikit-sedikit, lama-lama saudara akan berdusta yang besar, saudara.
Ngeri. Makanya jangan berikan celah sekecil apapun untuk saudara kompromi dengan dosa. Ada orang bilang, Pak, saya kan boleh berbohong demi kebaikan. Nggak ada, saudara. Saya boleh dong, Pak. Namanya juga kita harus cerdik, Pak. Seperti ular. Tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular bukan berarti saudara harus berdusta. Bukan berarti saudara harus kompromi dengan sistem dunia. Itu salah, Bapak Ibu. Itu namanya kompromi. Itu bukan cerdik, itu bodoh. Saya boleh katakan, maaf ya. Jadi kalau saudara mau diberikan tanda tough, gak boleh ada yang namanya kompromi dengan dosa sekecil apapun, saudara. Lalu poin yang ketiga, kalau kita mau ditandai oleh Elohim, ya, jika kita masih kompromi dengan dosa dan kedagingan, maka kita belum termasuk orang-orang yang berkeluh kesah terhadap kejijikan Yerusalem atau gereja Tuhan. Gimana dia mau berkeluh kesah? Orang dia sendiri juga melakukan, saudara. Saudara mau tegur orang bagaimana? Saudara mau doakan orang, saudara nggak akan pernah kuat. Amin, saudara. Karena saudara ada di posisi yang salah. Saya pernah, saudara, digembalakan oleh seorang hamba Tuhan. Dan dia pesan kepada saya begini. Satu saat, kalau kamu diizinkan Tuhan untuk menggembalakan sebuah kawanan, ini pesan daripada gembala saya dulu yang sudah lama, saudara ya. Kalau kamu, misalnya dia kasih contoh begini, dia bilang, Ferry, kalau kamu, misalnya ini cuma contoh ya, kalau kamu berpisah dengan istrimu, misalnya cerai begitu ya, lalu ketika kamu punya satu kawanan, kamu dipercayakan menjadi gembala. Nah, ketika orang-orang itu datang, mereka konseling soal pernikahan, soal perceraian, kamu nggak akan kuat. Kenapa? Karena kamu ada di posisi yang sama. Maka cenderung orang akan, waduh, saya mau bilang ke jemaat, saya sendiri ada di posisi itu. Makanya Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, kita nggak boleh kompromi dengan apapun. Amin. Mau itu perceraian, mau itu apapun, saudara. Karena ketika saudara kompromi, saudara tidak akan kuat untuk berkeluh kesah. Ya, saudara tidak akan kuat untuk berkabung. Apa yang saudara mau doakan? Apa yang saudara mau sampaikan? Kalau kita sendiri juga melakukan itu. Makanya hari ini, saudara, gereja-gereja Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, siapapun saudara yang menyaksikan, saudara, tayangan ini, bertobat dari dosa-dosa sekecil apapun. Ingat, gak ada yang namanya dosa besar, dosa kecil, semuanya sama, saudara. Ya, jadi kalau saudara mau diberikan tanda sama Tuhan, orang-orang yang akan masuk dalam perjanjian untuk diselamatkan, jangan kompromi dengan apapun. Saudara, pastikan diri kita menerima tanda T itu, ya, supaya kita bisa berkabung, berkeluh kesah tentang segala dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Kitalah yang menjadi pendoa syafaat bagi saudara-saudara kita. Amin, Bapak Ibu. Saudara mau ditandai? Hanya ada dua tanda, Bapak Ibu. Tanda daripada anti Hamasiah dan tanda daripada Yeshua Hamasiah sendiri. Nggak ada tanda yang lain. Hanya ada dua tanda ini. Saudara mau yang mana? Pak, saya mau atau aja di tengah-tengah. Nggak ada. Hanya ada surga dan neraka. Nggak ada atau, saudara. Nggak ada daerah wilayah tengah-tengah. Ya. Jadi pastikan diri kita menerima tanda T itu. Supaya kita bisa, ya, berkeluh kesah, mengerang, ya, berkabung. Maka saudara akan dibawa masuk ke dalam satu perjanjian. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Oke, saya minta lagi Pak Samuel boleh membacakan ayat 2, Pak, ya. Wahyu 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Silakan, Pak. Wahyu 14 ayat 2 sampai ke 3. Dan aku mendengar suatu suara dari surga seperti desau air bah dan seperti bunyi guntur yang dahsyat, dan aku mendengar suara pemain harpa yang sedang bermain dengan harpanya, dan mereka sedang bernyanyi seperti sebuah nyanyian baru di hadapan tahta dan di hadapan keempat makhluk hidup dan para tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang sanggup mempelajari lagu itu selain 144.000 orang itu
yang sudah ditebus dari bumi. Oke, puji Bapak Yahweh. Saudara perhatikan ayat 2 dan 3 ini. Yohanes mendengar suatu suara dari surga seperti desau air bah dan seperti bunyi guntur yang dahsyat, Bapak Ibu ya. Dia mendengar ada suara pemain harpa yang sedang bermain dengan harpanya, atau di dalam terjemahannya lain itu kecapi. Ya, dan mereka ini sedang bernyanyi seperti suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di hadapan 4 makhluk serta 24 tua-tua itu. Nah, ajaibnya saudara, nyanyian ini tidak dapat dipelajari oleh siapapun selain 144.000 orang ini yang sudah diberi tanda taf. Nah, saudara, seperti lagu tadi kita nyanyikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku. Ya, di mulut kita ada satu nyanyian baru. Itu bukan berbicara. Sebenarnya di sini, saudara, saya mau katakan, nyanyian baru di sini bukan berarti Tuhan kasih saudara ada kayak satu lagu baru, bukan. Nyanyian baru yang dimaksudkan di sini, saudara, itu adalah nyanyian kesaksian. Nah, kembali lagi ke taf tadi ya, yang Yeskiel 9. Apa yang orang-orang yang menerima tanda T ini terima, yang mereka lakukan, itu tidak dapat dimengerti oleh orang banyak. Saudara, saya mau kita tangkap ini. Tuhan berikan nyanyian dalam hidupmu, nyanyian baru itu adalah nyanyian kesaksian, saudara. Dan orang tidak akan bisa paham kenapa hidupmu seperti itu. Orang tidak bisa paham kenapa kamu menjadi aneh bagi dunia ini. Mereka nggak bisa mempelajari nyanyian itu. Karena nyanyian itu, kesaksian itu, kita sendiri yang menjalaninya, mengalaminya. Makanya orang-orang yang tidak diberikan tanda itu nggak akan bisa paham, saudara. Kenapa saudara sampai memberhentikan anak-anakmu dari sekolah? Kenapa engkau harus keluar dari pekerjaan? Kenapa engkau harus meninggalkan segala sesuatu? Mereka akan berpikir kamu gila. Mereka akan berpikir kamu sudah aneh. Kenapa, saudara? Karena nyanyian ini memang hanya diberikan kepada orang yang sudah menerima tanda itu. Tanda taf itu yang masuk ke dalam pintu dalet. Nggak ada yang bisa pelajari, saudara. Orang tidak akan bisa paham kenapa saudara seperti ini. Kenapa saudara sepertinya terlepas dari dunia. Orang tidak bisa paham kenapa kamu jadi aneh hidupnya. Hari Sabtu orang senang-senang, kita sabat, saudara. Orang pesta pora dengan makanan-makanan enak, kita hanya makan sayur-sayuran. Orang bilang aneh, saudara. Karena memang nyanyian kesaksian ini hanya dapat dipelajari itu mereka yang sudah diberi tanda. Jadi ini bangsa Israel juga yang mereka punya kesaksian daripada anak domba. Mereka itu yang sudah dimeteraikan. Mungkin saudara mereka dari yang lain, saudara, itu tidak akan paham kenapa orang-orang ini menjadi aneh. Karena mereka memang menyembah Yeshua HaMashiach, sedangkan saudara-saudara mereka yang lain itu tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach. Jadi nyanyian baru di sini adalah nyanyian kesaksian. Dan nyanyian itu ditulis, saudara, kembali dalam Wahyu juga, bahwa oleh perkataan kesaksian kita, nah, kita mengalahkan siapa? Naga itu. Lewat perkataan kesaksian kita, lewat apa yang saudara dan saya sedang lakukan hari ini, kita sedang mengalahkan iblis dan kerajaannya. Haleluya. Saudara mau memiliki nyanyian kesaksian? Hidupi firman, saudara. Taat kepada Tuhan. Jangan pernah, saudara, berkompromi dengan apapun. Apa yang saudara sudah lakukan hari ini, teruskan, saudara. Jangan kita, saudara, turunkan standar. Karena saudara sedang diberikan tanda itu. Saudara sedang diberikan satu nyanyian kesaksian yang memang orang lain tidak bisa pelajari selain mereka yang telah ditebus dari bumi. Selain saudara dan saya yang telah diberikan tanda taf itu. Amin, saudara. Oke, kita akan lanjut ke slide berikut. Ya, ini ada poin-poinnya ya. Nyanyian baru ini adalah nyanyian kesaksian yang telah mengalahkan binatang itu. Oleh karena perkataan kesaksian mereka, perhatikan Bapak Ibu, Wahyu 14 ini sudah rapture. Ya, ini sudah rapture.
Makanya mereka sudah mengalahkan binatang itu. Ya, di Wahyu 12 ayat 11 saya baca, dan mereka telah menaklukkannya melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai pada kematian. Nah ini. Jadi nyanyian baru ini adalah nyanyian kesaksian yang akan mengalahkan binatang itu, saudara. Kalau kita nggak aneh bagi dunia, saudara jangan berharap bisa mengalahkan binatang itu. Dulu saudara, saya waktu masih baru bertobat dan memulai pelayanan, saya adalah orang yang suka sekali membaca buku. Itu sampai di rumah saya ada 300 buku lebih, saudara. Saya baca buku-buku rohani ya, bukan buku. Tapi sekarang saya lebih banyak baca firman, karena memang firman itu lebih akurat. Tapi saya pernah baca satu buku, saudara, karangan seorang hamba Tuhan yang di China ya. Dia juga termasuk martir, saudara. Dia katakan begini, saudara, dalam buku itu. Kekristenan yang normal adalah kekristenan yang dilihat oleh orang dunia itu tidak waras. Berarti saudara itu normal. Saya ulangi ya, saudara. Kekristenan yang normal itu adalah yang aneh atau gila bagi dunia. Siapa yang mau gila bagi dunia? Kalau orang belum bilang kamu gila, berarti saudara belum normal sebagai orang percaya. Haleluya. Mungkin orang berpikir, aduh, Pak Ferry ini ada-ada aja. Memang begitu, saudara. Kalau kita itu mau normal sebagai orang yang percaya ikuti Yeshua HaMasiah, maka engkau, saudara, kalau engkau hidupmu masih kayak normal bagi dunia, maka kita bukan pengikut Yeshua HaMasiah yang sejati, saudara. Jadi kalau kita mau menjadi pengikut Yeshua HaMasiah yang sejati, yang punya nyanyian kesaksian mengalahkan binatang itu, saudara, harus gila bagi dunia. Maksudnya orang dunia melihat kita itu gila, orang ini sudah nggak waras, orang ini sudah keluar dari logika manusia. Nah itu. Nah, jadi poin yang pertama itu ya, kesaksian kedua, poin yang kedua, kesaksian ini hanya mereka yang tahu. Karena mereka menjalaninya dan orang banyak tidak dapat memahami perjalanan iman dan kesaksian mereka. Orang nggak bisa paham apa yang saudara sedang lakukan. Orang pikir saudara gila dan aneh ya. Lalu yang ketiga, sesuatu yang tidak dapat diajarkan. Nah, ini yang poin yang penting. Nyanyian kesaksian ini Bapak Ibu tidak dapat diajarkan. Kenapa? Karena nyanyian kesaksian ini akan timbul dari proses ketaatan ketika saudara taat kepada Elohim. Amin. Saudara mau taat kepada Tuhan? Nyanyian kesaksian ini nggak bisa diajar, saudara. Saudara mau mendapatkannya, saudara harus taat kepada Tuhan. Hanya itu jalannya. Satu kali, saudara, waktu saya masih baru lulus SMA dan saya masuk ke universitas, saya tertarik, saudara, untuk belajar musik. Memang dari kecil saya udah main gitar ya, tapi saya belum begitu mahir. Jadi saya putuskan untuk belajar. Nah, kebetulan saya mendapatkan seorang guru, dia seorang anak Tuhan yang sungguh luar biasa, saudara ya. Jadi dia tidak hanya mengajari saya musik, tapi dia mengajari saya tentang mengikut Tuhan, menjadi pengikut daripada Yeshua HaMasiah. Bapak ini sudah almarhum ya. Dan saudara, waktu saya diajari oleh guru saya ini, dia bilang begini, saya akan ajarkan kamu chord-chord bagaimana kamu bisa menyembah Tuhan. Dan selama berapa waktu saya belajar, tiba-tiba satu saat dia bilang begini, oke, saya akan tugaskan ya dalam satu ibadah. Wah Pak, saya belum siap. Enggak, kamu sudah siap kok. Nah, ketika saya bermain, saudara, saya bingung waktu dalam penyembahan. Saya nggak tahu arahnya harus kemana. Dan saya lihat guru saya membiarkan saja waktu dia lihat dari bawah. Tangan saya sudah kacau, saudara, karena saya tidak bisa mengikuti pemain musik yang lain. Nah, di dalam kekacauan itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya belajar ini untuk kemuliaan-Mu. Tolong saya, jangan permalukan saya, Tuhan. Saya rindu bisa menyatu dengan para pemusik yang lain, sekalipun saya baru belajar. Tuhan, tolong saya. Ajaib, saudara. Waktu itu, sekalipun guru saya tidak berkata apa-apa, dia hanya cuek saja.
Tiba-tiba Roh Kudus bawa saya, saudara, bisa buat satu harmonisasi dengan para teman-teman pemusik yang lain. Waktu itu saya hanya ingat apa? Saya tutup mata, saya nggak mau lihat lagi, saudara. Saya hanya masuk ke dalam dimensi penyembahan. Dan saya tidak fokus lagi dengan permainan musik saya. Tapi saya hanya menyembah Tuhan dan menangis. Ternyata, saudara, penyembahan, flow penyembahan itu, saya bisa ikuti ketika saya masuk ke dalam penyembahan itu. Amin, saudara bisa tangkap? Jadi nyanyian kesaksian di sini nggak bisa dipelajari. Bapak Ibu harus masuk di dalamnya, harus melakukannya, harus taat kepada perintah Elohim, baru saudara bisa mempelajari nyanyian ini. Ya, nyanyian kesaksian ini, saudara, hanya dapat kita peroleh saat kita memasuki pintu yang sesak itu. Dibawa masuk ke dalam tongkat penggembalaan dan pengajaran dari Tuhan kita Adonai Yeshua HaMashiach yang adalah dalet atau pintu itu. Amin. Ya, Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka sekali-kali tidak akan binasa sampai selamanya, dan tidak ada seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Kalau saudara adalah domba yang masuk melalui pintu, saudara pasti akan kenal Yeshua HaMashiach. Saudara pasti akan dengar suaranya. Saudara pasti akan ikut dia, dan saudara pasti akan punya nyanyian kesaksian itu. Sama seperti yang Yeshua alami. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi orang-orang yang dimeteraikan dengan tanda taf itu, mari masuk ke dalam pintu yang sesak. Masuk ke dalam penggembalaan dan pengajaran dari Yeshua HaMashiach. Mari belajar taat kepada Tuhan, belajar taat sekecil apapun itu, saudara, belajar untuk taat. Maka saudara akan memperoleh nyanyian baru itu, yaitu nyanyian kesaksian yang akan mengalahkan binatang itu. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Sebentar, saudara, ada yang belum mute? Tolong di mute dulu ya. Yang tidak, tolong mic-nya di mute ya. Yang ada kebuka mic, siapa Pak Yunus, boleh Pak di mute ya mic-nya supaya tidak ada gaung ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, siapakah 144.000 yang diberikan tanda taf itu? Mari lihat, saudara ya. Wahyu 14 ayat yang kelima. Coba tolong Ibu Mariana boleh baca. Jadi kita akan lihat siapa mereka ini. Wahyu 14 ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak didapati tipu muslihat, karena mereka itu tanpa cacat di hadapan takhta Elohim. Oke, sekarang Ibu Mariana switch ganti ke terjemahan baru, lalu lihat tanda di situ, tanda bintang, lalu diklik, nanti akan muncul Sefanya 3 ayat 12 sampai 13. Tolong dibaca, Bu. Sefanya 3 ayat 12 dan 13. Ayat paralel ya dari yang tadi ya, dari Wahyu 14 ayat 5. Munculnya Sefanya 3 ayat 13, Pak. Cuma munculnya. Iya, nggak apa-apa, baca dari ayat 12, Bu. Oh iya, berarti saya pindahin dulu, Pak. Ya. Tadi itu berapa? Sefanya ya. Sefanya 3 ayat 12 sampai 13. Sefanya 3 ayat 12 sampai 13. Di antaramu akan yang TB ya, Pak ya? Yang LT3 aja, Bu. Oh, LT3. Bahwasannya aku akan menyisakan di tengah-tengahmu suatu umat yang miskin dan lemah. Mereka akan mencari tempat perlindungan di dalam nama Yahweh, yaitu orang-orang yang tersisa di Israel. Mereka tidak akan melakukan kesalahan dan tidak akan mengucapkan kata-kata dusta. Juga tidak akan ditemukan lidah yang menipu pada mulut mereka. Karena mereka akan makan dan berbaring dan tidak satu pun yang membuat mereka takut. Haleluya. Saudara, nah ini. Kenapa saya katakan tadi di awal 144.000 itu memang mengacu kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa-bangsa, karena ini dasar ayatnya. Kalau saudara baca Wahyu 14 ayat 5, di bagian terjemahan baru
LAI, saudara akan lihat tanda bintang di situ. Ayat paralelnya itu berkaitan dengan Sefanya 3 ayat 12 dan 13. Jadi ayat ini yang dikatakan mereka di sini 144.000 itu adalah sisa Israel. Nah, ini sudah lihat Sefanya 3 ya, ayat 12 dan 13. Dikatakan, aku akan menyisakan di tengah-tengahmu satu umat yang miskin dan lemah. Ini kawanan kecil juga Israel ya. Mereka akan mencari tempat perlindungan di dalam nama Yahweh. Yaitu siapa? Mereka, saudara, orang-orang yang tersisa dari Israel. Itulah yang dimeteraikan dengan tanda taf 144.000 orang. Mereka tidak akan melakukan kesalahan, saudara lihat di sini ya. Karena mereka berkabung, mereka berkeluh kesah, mereka tidak punya yang namanya bibir dusta, karena mereka itu adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, tidak kompromi. Juga mereka tidak akan ditemukan lidah yang menipu, mereka bukan penipu. Lalu mereka apa, saudara? Ya, mereka akan makan dan berbaring dan tidak satupun yang membuat mereka takut. Jadi dalam Wahyu 14 ayat 5 ini Bapak Ibu, itu sangat jelas bahwa 144.000 yang berdiri di Bukit Sion bersama dengan anak domba Elohim yang ditebus sebagai tebusan yang sulung first fruit, itu adalah Israel. Ini bukan bangsa-bangsa, saudara. Karena ayat ini ya, Wahyu 14 ayat 5 memang mengacu kepada Sefanya 3 ayat 12 dan 13, yaitu sisa daripada Israel. Yang lainnya kemana, saudara? Kalau dikatakan sisa, berarti hanya sedikit. Nah, itulah 144.000. Sisanya ya akan binasa, saudara, sesuai kitab Sakaria. Lalu mungkin saudara tanya, kalau hanya mereka yang berdiri di Bukit Sion, lalu bagaimana dengan kita? Ada, saudara, bangsa-bangsa ada bagiannya. Ya, Wahyu 7 ayat 9. Coba dibaca kembali Bu Mariana. Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Sesudah hal-hal ini aku melihat, dan lihatlah suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya, berasal dari setiap bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, seraya berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba itu, dengan mengenakan jubah panjang putih dan ranting-ranting palem ada di tangan mereka. Nah, saudara lihat, di manakah bagian pengikut Yeshua HaMashiach dari luar suku Israel? Ada di sini, saudara. Yohanes melihat ada suatu kerumunan orang banyak yang dikatakan apa? Garis bawahi di situ. Tidak seorang pun dapat menghitungnya. Jadi nggak mungkin 144.000, saudara ya. Karena kemarin ada yang WhatsApp ke saya bertanya soal ini juga. Pak, apakah bangsa-bangsa di luar Israel itu juga jumlahnya 144.000? Tidak, saudara. Karena di sini ditulis tidak seorang pun dapat menghitungnya. Mereka berasal dari siapa? Setiap bangsa, suku, kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta. Nah, ini mereka sudah ada di Bukit Sion surgawi, sama dengan Wahyu 14 ayat yang 1. Jadi mereka juga, saudara, adalah tebusan dari bumi, saudara. Tapi yang first fruitnya atau yang sulungnya yang akan diselamatkan itu adalah Israel. Makanya jangan heran di dalam Wahyu 12 saya pernah bahas, kenapa itu perempuan itu dibawa lari ke padang gurun lebih dahulu. Kenapa keturunannya enggak, saudara? Karena memang mereka yang pertama ditebus yang akan diselamatkan. Jumlah 144.000 itu. Kita harus tahu bahwa bangsa Israel, saudara, itu adalah memang bangsa yang dikasihi Tuhan. Dan saudara, mata Tuhan itu akan tertuju kepada Israel di akhir zaman. Saudara harus paham itu, harus tahu bahwa mata Tuhan itu akan kembali tertuju kepada Israel. Nanti saya akan kasih ayatnya ya di bagian akhir. Nah, jadi jelas di dalam Wahyu 14 di sini adalah bangsa Israel yang telah dimeteraikan, yaitu satu sisa. Ya, sesuai dengan Sefanya juga 3 ayat 12 dan 13. Lalu bagian saudara dan saya sebagai umat percaya yang dicangkokkan kepada pohon zaitun asli, yaitu Israel, kita juga akan dapat bagian bersama dengan 144.000 itu. Jumlah orang dari suku bangsa cukup banyak, saudara. Karena di dalam Wahyu 7 ditulis tidak seorang pun dapat menghitungnya.
berasal dari setiap suku, bangsa dan kaum dan bahasa. Ya. Jadi cukup banyak. Ya, maka bersukacitalah saudara yang mau hidup di dalam Tuhan, yang mau taat kepada Tuhan, bagian kita juga sama. Sekalipun Israel itu sebagai tebusan yang sulung, tapi bukan berarti saudara juga dianaktirikan. Enggak, sama, bagian kita sama. Tapi memang Israel itu sebagai yang pertama yang Tuhan akan tebus. Oke, kita ke slide berikut. Ini Wahyu 14 cukup panjang saudara, makanya saya akan bagi dalam beberapa bagian ya. Di bagian pertama ini cuma ayat 1 sampai ayat 5. Nah, siapa mereka ini saudara? Ini juga berlaku bagi kita semua. Oke. Di dalam ayat yang keempat, Wahyu 14 ayat 4, boleh Pak Semi tolong bacakan? Ayat yang keempat, Pak. 14 ayat yang 4. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita karena mereka adalah perjaka. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung di hadapan Elohim dan anak domba. Ya, saudara perhatikan orang-orang yang dimeteraikan ini, 144.000 ini, bangsa Israel ya. Tapi ini juga firman sebenarnya berlaku bagi kita. Kalau kita mau berdiri di Bukit Sion Surgawi bersama dengan 144.000 ini, Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama di sini dikatakan mereka ini tidak mencemarkan diri dengan wanita. Berarti saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Makanya firman Tuhan katakan, kejar kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ingat baik-baik, jangankan masuk Bapak Ibu, lihat pun nggak bisa. Jadi itu syarat kalau saudara mau berdiri di Bukit Sion. Syarat saudara mau dapatkan tanda itu, saudara jangan mencemarkan diri dengan wanita. Wanita di sini menggambarkan dunia. Dan kembali nanti wanita ini akan digambarkan dengan pelacur yang nanti ada di kitab Wahyu di pasal-pasal selanjutnya. Mereka tidak mencemarkan diri dengan wanita. Jadi saudara harus mengambil bagian di dalam kesucian, kekudusan. Kita harus hidup secara kudus dan suci. Tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada kompromi, tidak ada dosa sekecil apapun. Saudara harus bereskan di hadapan Tuhan. Orang bilang sama saya begini, saya itu sudah kenyang saudara. Orang bilang begini, Bapak itu sok suci, Bapak itu sok benar, Bapak merasa diri lebih baik dari yang lain. Saya bilang, saudara, kekudusan, kebenaran itu harus kita kejar. Jadi kalau misalnya orang bilang begini, kamu sok suci, sok benar, sok kudus, lo memang kekudusan harus dikejar. Benar nggak saudara? Saudara, kekudusan, kesucian itu harus dikejar. Bukan berarti kita mau kejar itu orang bilang sok suci. Terserah mau bilang sok suci, sok kudus. Saya mau kejar kesucian dan kekudusan. Nggak peduli kamu mau bilang saya sok suci, terserah. Kalau orang Jakarta bilang GP, emang gua pikirin. Lo orang mau bilang saya sok suci, saudara dibilang sok suci, sok kudus. Memang kesucian dan kekudusan harus dikejar. Kalau enggak, saudara, bagaimana saudara berdiri di Bukit Sion? Jadi saudara, orang ngomong begitu karena mereka masih hidup dalam daging. Mereka nggak mau menanggalkan kedagingan. Saya terbuka, saudara. Bahkan dalam persekutuan kami pun, semua orang-orang melihat hidup saya. Nggak ada yang saya sembunyikan. Saya terbuka untuk apapun. Bahkan dengan orang-orang yang ada dalam persekutuan kami sering sharing. Apapun yang saya pernah alami, saya buka semua bagi mereka. Nah Bapak Ibu, kesucian dan kekudusan itu penting. Kalau saudara mau berdiri di atas Bukit Sion bersama dengan Yesua. Lalu di situ mereka dikatakan perjaka. Kalau dalam terjemahan LAI itu kurang pas karena dia pakai kalau perempuan perawan ya. Karena dia penggambarannya di sini mereka ini perempuan, sedangkan sebenarnya kalau terjemahan aslinya itu laki-laki. Makanya dia dikatakan di sini perjaka.
Jadi mereka ini di lain waktu nanti saya akan terangkan ya. Mereka ini kenapa sampai dia yang aslinya itu perjaka. Karena itu laki-laki dan itu berbicara yang sudah dewasa, matang. Dalam bahasa aslinya itu huyos, yang sudah matang secara roh. Nanti di bagian sesi lain saya akan bahas ini. Tapi kita lewat dulu. Jadi perjaka di sini atau virgin itu mereka murni tidak tercemar dengan kenajisan penyembahan bersalah bangsa Israel. Sehingga mereka membuat mereka tolak Yeshua. Ini bangsa Israel. Jadi mereka murni, benar-benar pengikut Yeshua HaMasyiah. Bukan seperti saudara-saudara mereka yang menolak Yeshua HaMasyiah. No, mereka ini orang Israel sejati yang benar-benar menyembah Yeshua HaMasyiah dan Bapa Yahweh. Itu ya, poin yang perjaka. Lalu poin yang keempat, mengikut anak domba. Siapa anak domba? Yeshua HaMasyiah. Nah, nggak mungkin, saudara ya, orang Israel yang tidak percaya Yeshua HaMasyiah akan ikut dia. Pasti yang ikut dia adalah yang sudah percaya, yang masuk melalui pintu itu. Makanya mereka dikasih tanda, betul? Nah, berarti mereka adalah orang Israel yang percaya Yeshua HaMasyiah dan mengikut dia. Bukan orang Yahudi pada umumnya loh yang sekarang ini menolak Yeshua HaMasyiah. Saya itu kadang sedih, saudara. Di Israel, waktu saya ke sana, saya masuk ke tembok ratapan. Karena waktu itu ya, kita masih pakai nama yang lama. Jadi di kaos saya itu ada tulisan Jesus be the center. Saya masuk, saudara, ke arah wilayah tembok ratapan. Saya dicegat oleh 2 polisi Israel dengan senjata lengkap. Dan dia katakan, tidak boleh masuk. Loh, kenapa? Saya bilang, karena kaos kamu bertulisan Jesus itu ya. Saya bilang, loh, emang ada yang salah, Pak? Walaupun dengan bahasa Inggris pas-pasan ya. Dia bilang, you boleh masuk, tapi ganti kaosnya. Loh, saya kan lagi pakai kaos ini, membawa nama ini, Pak, karena masih nama yang lama ya. Oh, nggak bisa. Terakhir dia kasih tawaran, kamu pakai kayak ada rompi, nanti dia kasih pinjam. Oh, saya nggak mau. Ya udah, kalau nggak mau nggak boleh masuk. Saya nggak bisa diizinkan masuk, saudara, di tembok ratapan. Kenapa? Karena kalau masuk tembok ratapan, Yahudi keras semua, saudara. Itu penolak Yeshua HaMasyiah. Makanya nggak mungkin mereka ini yang mengikut anak domba. Ini dimatikan dulu mic-nya ya. Saudara yang baru bergabung itu tolong mic-nya dimatikan ya. Ya. Jadi mereka orang Israel yang mengikut anak domba Yeshua HaMasyiah. Oke, lalu poin yang terakhir dalam Wahyu 14 ayat 4 ini, mereka adalah buah sulung, first fruit. Lalu kita bangsa-bangsa yang adalah cangkokan kepada pohon zaitun asli itu, kita akan terima keselamatan bersama dengan mereka kalau kita percaya di dalam nama Yeshua HaMasyiah dan dibawa masuk ke dalam penggembalaannya. Makanya jelas ya, Bapak Ibu, Wahyu 14 ayat 1, orang-orang yang dimeteraikan itu, mereka punya nama Bapa, yaitu Yahweh. Mereka punya nama anak, yaitu Yeshua HaMasyiah. Saudara mau masuk dalam pintu itu? Saudara mau berdiri di Bukit Sion? Jangan pernah tolak nama Bapa, apalagi menolak juga nama anak. Saudara, hari ini saudara harus cepat berbalik. Saya mau katakan, saudara, di dalam Roma 10 dikatakan, barang siapa berseru kepada nama Yahweh, Yahweh adalah Yeshua, karena Yeshua adalah Yahweh yang menyelamatkan. Kalau saudara tidak menerima baik Bapa maupun anak, namanya saudara, karena Tuhan menekankan namanya. Coba lihat lagi, Wahyu 14. Saudara lihat ya, nama Bapa dan namanya Yeshua. Kalau dua-dua ditolak, jangan berharap dapat tanda T berdiri di Bukit Sion. Nggak bisa, saudara. Ini saya harus katakan. Jadi saudara yang masih menyembah, saudara, ilah-ilah dari bangsa lain, bukan Yeshua HaMasyiah dan Bapa Yahweh, segera bertobat, saudara. Kalau saudara tidak mengerti, saudara boleh hubungi kontak yang ada di channel ini. Nanti saya akan menjelaskan kepada saudara. Ini penting, saudara. Kalau kita mau jadi orang-orang yang berdiri di atas Bukit Sion bersama Yeshua HaMasyiah, saudara harus masuk ke dalam pintu itu supaya dimeteraikan dengan nama Yeshua HaMasyiah dan nama Bapa Yahweh. Kalau tidak akan dapat bagian di sini. Ini serius, saudara. Ini bukan perkara yang main-main. Ini sangat-sangat serius. Jadi mari, saudara ya. Kalau saudara mau lebih tahu, itu ada di bagian video di channel ini yang judulnya Kara, berseru kepada nama Yahweh. Ya, oke.
Nah, kita lanjut di slide berikut. Jadi saudara sudah tahu siapa mereka ini, orang Israel yang tidak mencemarkan diri, mereka murni, mereka kudus, mereka tidak tercemar, mereka pengikut anak domba. Mereka adalah korban tebusan yang sulung. Oke, lanjut di slide berikut. Nah, oke, ini bagian terakhir, saudara ya. Kenapa sampai saya bisa katakan ini adalah Israel? Karena memang seperti tadi saya katakan di awal, mata Tuhan itu tertuju kepada Israel di akhir zaman. Saudara, mereka itu adalah umat kesayangan Tuhan. Bagaimanapun Tuhan membuang dan membiarkan mereka, di akhir zaman tetap Tuhan akan kumpulkan mereka. Tetap kasih Yeshua HaMashiach akan dia nyatakan. Yeshua dia berkata, saudara, waktu dia naik ke Bukit Zaitun dan dia melihat ke Yerusalem, dia katakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau pembunuh para nabi-nabi. Betapa aku rindu mengumpulkan engkau seperti seekor induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya. Yeshua itu sangat mengasihi Israel, saudara harus tahu itu. Karena keselamatan memang dari sana, saudara. Mereka lah yang pertama menerima perjanjian itu. Kalau mereka terima pertama, nggak ada, saudara, keselamatan kepada kita. Tapi oleh karena ketegaran tengkuk mereka, akhirnya keselamatan jatuh kepada bangsa-bangsa juga. Maka mata Tuhan di akhir zaman itu akan tertuju kepada Israel kembali. Coba mungkin Ibu Mariana boleh baca Yesaya 62 ayat 1 sampai 4, Bu. Kenapa Tuhan harus menyelamatkan mereka 144.000 itu ya? Boleh baca, Bu Mariana? Berapa? Yesaya 62 ayat 1 sampai ayat 4, Bu. Yesaya 62 ayat 1 sampai 4. Demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan beristirahat, sampai kebenarannya memancar seperti cahaya dan keselamatannya seperti obor yang menyala. Dan bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja kemuliaanmu. Dan dia akan menyerukan kepadamu sebuah nama baru yang mulut Yahweh sendiri ungkapkan. Engkau juga akan menjadi sebuah mahkota keindahan di tengah Yahweh, dan tanda kebesaran kerajaan pada telapak tangan Elohimmu. Kepadamu tidak lagi akan disebut yang ditinggalkan, dan kepada negerimu tidak lagi akan disebut kesunyian, karena kepadamu akan disebut kesukaanku ada padanya. Dan kepada negerimu yang bersuami, karena Yahweh bersuka di dalammu, dan negerimu akan dinikahi. Ya, saudara lihat, demi Sion. Sion itu siapa? Israel, Yerusalem. Aku tidak akan diam, kata Tuhan. Dan demi Yerusalem, aku tidak akan beristirahat. Sampai hari ini Tuhan bekerja, saudara, bagi keselamatan daripada bangsa Israel. Ya, sampai apa? Kebenarannya memancar seperti cahaya dan keselamatannya seperti obor yang menyala. Nah, ini menggenapi tadi Wahyu 14 ayat 1 dan sampai 5 kita baca tadi ya. Dan bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Kebenaran siapa? Sion, Yerusalem. Amin. Ya. Dan semua raja kemuliaanmu. Dan dia, nah di sini Yahweh ya, akan menyerukan kepadamu sebuah nama baru yang mulut Yahweh sendiri ungkapkan. Lalu engkau juga akan menjadi sebuah mahkota keindahan di tangan Yahweh. Jadi ini Tuhan bawa juga Israel menjadi harta kesayangan. Itu cocok sekali dengan Keluaran 19 yang kita baca kemarin. Dalam perayaan Sabat 2 minggu lalu ya. Minggu lalu ya. Bahwa kalau engkau mendengar suaraku dan berpegang pada perjanjianku, Tuhan katakan kepada bangsa Israel, maka engkau akan menjadi harta kesayanganku yang akan kubawa di atas sayap Raja Wali untuk datang ke Gunung Kudus Sion. Nah, itu yang tadi di Wahyu 14 ayat 1. Lalu Tuhan lanjutkan, dan bani-bani lain di luar Israel yang juga berpegang kepada perintahku, yang juga mengasihi namaku, yang juga mengenal aku, yang memelihara hidupnya dari pencemaran-pencemaran Sabat, maka mereka juga, kalau mereka mendengar dan memegang perjanjian ini, mereka juga akan jadi harta kesayangan. Nah, ini saudara lihat,
Israel yang sulung, kemudian kita dapat bagian yang sama, tidak dibedakan oleh Tuhan. Kalau kita mau taat dan setia, amin. Lalu dikatakan apa, saudara? Dan engkau juga akan menjadi sebuah mahkota keindahan di tangan Yahweh, dan tanda kebesaran kerajaan pada telapak tangan Elohimmu. Kepadamu tidak lagi akan disebut yang ditinggalkan. Nah ini, Tuhan sudah tidak akan lagi membiarkan atau menelantarkan Israel. Sekalipun hari-hari ini saudara melihat sepertinya mereka seperti masih dibiarkan oleh Tuhan. Tetapi di akhir zaman, di waktu-waktu terakhir ini, mata Tuhan akan tertuju kepada Israel. Sehingga mereka tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan. Kalau nanti saudara mereka akan dikepung oleh banyak bangsa, saat itulah ketika mereka berdoa berseru, Baruch haba Beshem Adonai, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Maka saat itu saudara, mereka akan meratapi dia yang mereka tikam, dan mereka akan menyembah Yeshua HaMashiach sebagai Raja. Saat itulah saudara, maka Tuhan akan mengambil Israel, dan mereka dikatakan akan menjadi sebuah mahkota keindahan bagi Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Luar biasa saudara ya. Jadi inilah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, bahwa bangsa Israel pun Tuhan akan meteraikan untuk diselamatkan di akhir zaman. Sama seperti kita, janji ini juga kita akan terima yang sama. Karena kita juga ada di dalam Yeshua HaMashiach yang menyembah Bapa Yahweh. Maka saudara akan mendapatkan bagian yang sama. Apalagi kita yang sudah mau taat saudara kepada kebenaran firman. Ya, ada orang yang mungkin bertanya begini, Pak, bukankah Yesus sudah menggenapi Torah? Kenapa kita harus melakukan Sabat? Kenapa kita harus merayakan 7 hari raya? Saudara, semua hari raya dan semua yang ditulis dalam Torah itu penggambaran dari apa yang akan datang, dan semua digenapi dalam Yeshua. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, digenapi bukan berarti akan dilupakan dan ditinggalkan. Tetapi digenapi itu berarti saudara harus merayakannya demi memperingati akan Tuhan. Contoh, ya, kalau saudara melakukan perjamuan kudus, tujuan apa saudara? Tuhan sudah membayar di kayu salib, betul? Lewat darahnya. Lalu ngapain kita bikin perjamuan kudus? Tuhan katakan dalam firman-Nya, perbuatlah ini untuk memperingati akan aku. Jadi saudara buat perjamuan kudus itu mengingat pengorbanan Yeshua. Kayak begini contoh. Indonesia sudah merdeka belum saudara? Sudah. Tapi kenapa kita harus upacara 17 Agustus? Untuk memperingati kemerdekaan, bahwa di tanggal 17 Agustus itulah tahun 45 dideklarasikan satu kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, jadi waktu saudara angkat perjamuan, saudara sedang mengingat bahwa di waktu itulah Yeshua mati bagi saya dan menyelamatkan saya. Waktu saudara merayakan 7 hari raya, Pesak, itu apalagi Pesak kan? Ya, roti tidak beragi. Merayakan Pesak, saudara berkata bahwa Yeshua anak domba Paskah yang dikorbankan bagi saya. Waktu saudara merayakan hari raya roti tidak beragi, Yeshua adalah roti yang tidak beragi itu, yang ketika kita makan, itu memperingati dia, supaya saudara dan saya juga mengambil bagian dalam kemurnian seperti roti yang tidak beragi. Ketika Yeshua dibangkitkan dalam perayaan buah sulung, maka saudara akan memperingati bahwa kita juga akan dibangkitkan. Jadi memperingati bukan berarti ditiadakan. Waktu kita merayakan Pentakosta, saudara memperingati bahwa di loteng atas itu, di Yerusalem, Tuhan mencurahkan rohnya kepada murid-muridnya, dan melukiskan kembali perintah Taurat Tuhan itu di dalam loh hati melalui karya Ruach HaKodes. Kita harus peringati itu. Waktu kita merayakan kemarin Yom Teruah, saudara, kita memperingati bahwa nanti di masa itu sangkakala terakhir akan berbunyi, dan Yeshua HaMashiach akan memerintahkan untuk malaikatnya dalam Matius 24 membawa orang kudusnya. Jadi kita memperingati itu
Bukan karena saudara sudah digenapi terus kita melupakan, tidak. Atau kita seperti apa yang sudah karena sudah digenapi jadi kita nggak perlu lagi untuk melakukan, tidak. Apakah karena bangsa Indonesia sudah merdeka kita tidak perlu merayakan 17? Ya, jadi Torah itu memang digenapinya dalam Yeshua, tapi bukan berarti kita tinggalkan semuanya. No, saudara, kita harus lakukan itu sebagai peringatan, ya. Dan begitu juga dengan penebusan, ya, Yom Kippur, lalu hari raya yang terakhir itu Pondok Daud, untuk memperingati bahwa Yeshua akan datang sebagai Raja dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi untuk itulah kenapa kita dipanggil Tuhan untuk saudara masuk dalam pintu itu, supaya saudara juga ditandai, dimeteraikan menjadi milik kesayangan Tuhan yang akan berdiri bersama dengan 144.000 ini. Ini jumlah 144.000 ya bangsa Israel. Jumlah bangsa-bangsa itu lebih banyak, saudara. Makanya kans kita itu lebih besar. Harus bersyukur. Coba kalau Tuhan taruh 144.000, saudara, ayo. Jangan-jangan kita semua ini kawan kecil ini juga belum tentu ya. Tapi karena dikatakan dari setiap suku kaum bangsa, itu semua tidak terhitung jumlahnya, berarti banyak, saudara. Makanya malam hari ini, sebelum nanti kita akan tutup terlebih dahulu ya, kita akan berdoa, dan nanti kita akan lanjut sesi sharing, baru saudara boleh bertanya dan juga menyampaikan apa yang saudara dapat, ataupun mungkin ada yang kemarin dapat waktu ibadah ya, Rosh Hashanah, ibadah Yom Teruah, ada Ibu C juga dapat penglihatan, nanti boleh disampaikan ya di sesi sharing. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita semua yang mau diberikan tanda taf itu masuk ke dalam pintu ya. Bersama dengan Israel kita akan masuk ke dalam Yeshua HaMashiach, penggembalaan, tongkat penggembalaan dan pengajaran, memasuki masa yang sukar ini, supaya kita semua berkeluh kesah, berkabung, ya, sehingga kita semua akhirnya dimeteraikan, ditandai oleh Tuhan untuk menjadi satu umat yang akan diselamatkan ketika Dia datang. Haleluya, haleluya. Puji Bapa Yahweh. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Jadi Wahyu 14 ini kita akan bagi dalam berapa bagian. Ini bagian yang pertama, ya. Mari tetap setia dengan Tuhan, saudara. Jangan pernah kompromi dengan apapun. Mari belajar untuk taat. Dosa sekecil apapun, saudara, segera bereskan di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyimpan dosa apapun, ya. Karena ini waktu-waktu yang terakhir. Mata Tuhan sedang tertuju kepada Israel. Satu ketika Tuhan akan menyelamatkan Israel, maka Dia juga akan menyelamatkan kita semua. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Oke, kita akan berdoa dan kita nanti akan tutup dengan doa syafaat ya, dan doa berkat. Lalu setelah itu kita akan buka ruangan untuk sharing ya. Nanti Bapak Ibu yang ada di YouTube, kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, nanti kami akan balas ya. Oke. Saya akan serahkan kembali pada istri saya.